pagi tadi, tentunya untuk kesempatan pada pagi. Kesempatan pada pagi hari ini, dan kami ajak Anda nanti ikut berpartisipasi di line telepon kami di 0651443336, kami di 0811671397. Baik, Anda juga bisa direct message kita di Instagram @pro1bandaaceh dan juga Twitter kita di @pro1bandaaceh. Anda juga bisa menonton langsung dari channel YouTube kami di RRI Banda Aceh. Dan saya langsung memperkenalkan dulu pendengar. Ada 3 narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini di studio program 1 RRI Banda Aceh. Dan yang pertama ada Bapak Ahmad Fahmi, Kepala KPPN Banda Aceh. Dan ada juga Bapak Al-Udin, Kasih Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Banda Aceh. Dan juga ada Bapak Irwan Susanto, Kasih Pencairan Dana KPPN Banda Aceh. Dan untuk mulai langsung saja, saya perkenalkan 3 narasumber kita yang sudah hadir untuk pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hari ini sehat dan segar ya Pak ya? Alhamdulillah. Semangat untuk puasanya hari ini ya Pak? Tetap semangat Bu. Kita puasa hari ini yang ke-15 ya? Yang 16. Nggak kerasa ya Pak ya, udah lewat dari tengah bulan. Melewati puncak Bu ya. Baik, dan yang pertama saya ke Bapak Ahmad Fahmi ini Pak ya. Sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Baik, dan juga Pak Al-Udin? Alhamdulillah sehat. Wah, sehat bugar ini ya Pak Al-Udin. Dan juga Pak Irwan Susanto? Iya, sama sehat. Sehat ya Pak ya. Dan ini terkait semua KPPN Banda Aceh ini hadir untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pencairan THR 2022 ini. Banyak yang nungguin ini. Iya. Ya, tapi dan ini juga pendengar nanti bisa langsung bertanya kepada 3 narasumber kami melalui line telepon, dari message kita juga bisa, dan juga WhatsApp boleh. Dan pendengar dimanapun berada, terkait hal ini tema kita pencairan THR 2022 dan tukin bagi ASN. Dan kita langsung ke Pak Fahmi dulu, ini sebagai Kepala KPPN Banda Aceh. Ini kan Presiden Jokowi dan sudah mengumumkan untuk tahun ini seluruh ASN akan menerima THR dan tukin THR sebesar 50% dari yang diterima setiap bulannya. Mungkin Pak Ahmad ini bisa langsung menjelaskan Pak mekanisme pencairan THR dan tukin THR untuk tahun ini Pak. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini kami bisa berhadir di RRI Pro 1 ya Bu ya. Iya. Untuk memberikan penjelasan terkait dengan rencana pemerintah pemberian THR tukin bagi 13 tahun 2022. Sebelumnya kami ingin menyampaikan latar belakang pemberian THR ini, yaitu terkait dengan momentum bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri yang menjadi salah satu momentum pertumbuhan ekonomi dari masyarakat, sehingga pemerintah perlu mencarikan strategi kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan. Yang tujuannya adalah untuk mendorong konsumsi kelas menengah menjelang Idul Fitri sebagai strategi utuh untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kemudian juga kebijakan pemberian THR dan gaji 13 disesuaikan dengan situasi keuangan negara yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 yang sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Hal ini adalah wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara serta pensiunan dalam menangani pandemi melalui pelayanan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Diharapkan pemberian ini dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan menambah daya beli masyarakat. Kemudian juga pada tahun 2022 ini
situasi dan penanganan pandemi COVID semakin membaik dan pemulihan ekonomi juga semakin menguat. Mungkin itu sebagai dasar pemberiannya, Bu. Sedangkan untuk mekanisme pencairan THR ini bisa dijelaskan oleh Pak Irwan Susanto sebagai Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Banda Aceh. Silakan Pak Irwan. Baik, Pak Irwan silakan. Nanti akan ditambah oleh Pak Al-Udin sebagai Kasih Manajemen Setker dan Kepatuhan Internal. Baik, ini sepaket Pak ya, jadi Iya, memang ini kami bawa komplit emang ya, yang menanganinya, Bu. menangani langsung. Iya. Betul. Baik, silakan Pak Irwan. Sebelumnya perlu disampaikan juga bahwa pada hari Sabtu ya, Ya. itu ada istilahnya press conference dari Bu Menteri Keuangan ya, itu di YouTube. Press statement, Pak. Press statement. Jadi ada statement terkait dengan pemberian THR ini. Nah, setelah itu ditindaklanjuti dari Ditjen Perbendaraan mengeluarkan nota dinas nomor 127 garis miring PB garis miring 2022 tanggal 17 April. Jadi juknis ini terkait pelaksanaan pembayaran THR tahun 2022 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan serta THR keagamaan tahun 2022 bagi pegawai yang non ASN. Jadi istilahnya dua ya, ada THR dan THR keagamaan. Nah, THR yang biasa ini untuk PNS atau ASN biasa. Nah, yang ini yang untuk non ASN yang istilahnya keagamaan itu. Itu untuk membedakan saja, nanti pada saat pelaporan keuangannya itu nanti di split dia. Terkait dengan pelaksanaan pembayarannya gitu kan. Jadi untuk pembayaran SPM THR ini dibuat menggunakan aplikasi terbaru. Contohnya aplikasi GPP. Jadi secara detail di sini kalau mau mengajukan SPM THR itu terlebih dahulu kita harus melakukan rekonsiliasi gaji atau aplikasi GPP. Ya mungkin yang dengar juga audiensnya dari satker gitu kan, oh ya harus rekon dulu gitu kan. Jadi dengan aplikasi terbaru nanti ada update GPP-nya gitu, nanti kita beritahukan kalau jika sudah ada update dari aplikasi tersebut. Terus SPM THR dan THR keagamaan dapat diajukan ke KPPN mulai tanggal 18. Jadi per hari ini kalau sudah siap, misalkan dia sudah rekonsiliasi gaji, terus PPSPM-nya sudah buat, SPM bisa dapat langsung hari ini tuh di upload. Kalau melalui Sakti kan udah langsung klik terupload ke kita. Terus terkait yang lainnya kita masuk ke ini ya, yang berhak menerima gitu ya. Jadi THR 2022 diberikan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Nah, tidak diberikan kepada PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang cuti di luar tanggungan negara atau CLTN, atau sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Jadi kalau ada yang ditugaskan di luar negeri, di UN misalnya, ya tidak dibayarkan di sini THR-nya. Terus komponen yang diberikan pada THR 2022 yaitu yang pertama PNS, terus P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga penyiaran publik, dan pegawai pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada lembaga penyiaran publik diberikan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Terus wamen diberikan setinggi-tingginya 85% dari THR yang diberikan kepada menteri. Stafsus di lingkungan kementerian lembaga dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya diserahkan atau disetingkat dengan menteri. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas diberikan setinggi-tingginya sebesar THR yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangan atau hak administratifnya.
Hakim ad hoc diberikan sebesar tunjangan hakim ad hoc sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini banyak ya, sampai 8 gitu kan. Yang penting-penting aja nanti detailnya kita share. Kita akan membuat surat ya Pak Al ya. Kita bikin surat, nanti kita sampaikan ke Satker siapa aja yang berhak menerima. Terus saya spill juga satu ini, calon PNS diberikan 80% dari gaji pokok tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan dan kelas jabatannya. Jadi CPNS juga dapat itu. Baik. Dan untuk syarat Pak Irwan, ini tadi kan sudah disampaikan pengajuannya yang untuk hari ini bisa diajukan juga. Untuk hal-hal lain, syarat lain yang dipersiapkan Satker, apa lagi Pak untuk pengajuan THR dan Tukin ini supaya berjalan lancar dan terhindar dari return? Untuk syaratnya itu seperti biasa, kalau misalnya SPM kan ada lampiran SPM-nya ya. Lampiran SPM terkait dengan apa? Pembayaran. Jadi ada daftar nominatif, ada daftar pembayaran yang hasil cetakan dari SPM, lampirannya ada detail of chart of account juga ada cowoknya itu. Nanti ada juga karena ini sistem pajaknya ya, pajaknya kan in out ya, tapi tetap dibuatkan sepertinya ini SSP-nya. Gaji 13 gimana? Kalau gaji 13 tidak ada kan ya Pak Al ya? Ini THR tetap ada kan? Sesuai ini in out aja. Baik. Jadi itu aja sebagai lampiran SPM. Oke. Dan mungkin Pak Ahmad ada tambahan ini Pak, kesiapan untuk kapan pencairan THR-nya dulu ini Pak? Selain tadi baru pengajuannya mulai dari tanggal 18 ini, dan untuk pencairannya ini akan dilaksanakan pada kapan Pak? Ya, terima kasih Bu. Ini kan tergantung kesiapan dari Satker. Bila Satkernya sudah siap, sudah selesai dengan penginputannya, kemudian juga rekon lagi ya, rekon kembali. Nah, kami sudah siap untuk melayani dan mencairkan dana THR tahun ini. Baik, berarti untuk wilayah ini Pak Ahmad, pembayaran ini di bawah KPPN Banda Aceh ya, yang diterima untuk yang kali ini Pak, untuk apa kesiapan yang dilakukan KPPN ini terkait pembayaran THR ini sudah sip ya Pak ya? Siap, kami siap menunggu dari Satker. Berarti Tapi kan hanya semuanya dari Satker dulu ini Bu. dari Satkernya ini berarti Ya, Pak dari ya? Satkernya dulu, mintakan baru kita tindak lanjuti. Baik, Pak Irwan, sejauh ini sebenarnya apa sih kendala yang memang sering sekali menjadi kendala dari Satker tersebut sehingga mungkin ada hal-hal yang menyangkut THR ini jadi terlambat ataupun dan sebagainya? Kan perlu tahu juga nih, kadang-kadang pegawai memang harus seperti PNS dan ASN ini ada hal-hal yang tidak ketahui terkait tentang mekanisme ini. Ya. Jadi yang seringnya itu penolakan supplier. Nah, jadi kan misalnya ada pegawai baru nih di Satker tidak didaftarkan di SPAN. Jadi di SPAN itu misalnya pegawai di situ ada 25. Ternyata ada satu belum daftarkan. Itu pada saat pemrosesan gaji THR. Nah, kan harus dikonfirmasi nih di aplikasi SPAN-nya. Kita update supplier ke aplikasi SPAN. Ternyata ada perbedaan pasti tertolak itu. Seperti itu. Kalau untuk yang kita kan dua layer dari pemrosesan SPM menjadi SP2D. Yang pertama kita menggunakan aplikasi Sakti. Nah, jadi pada saat Satker itu upload di aplikasi Sakti, itu ditangani oleh front office. Nah, kedua itu setelah diproses di Sakti, itu dimasukkan ke validasi. Validasi itu menggunakan aplikasi SPAN. Nah, disitulah yang sering terjadi penolakan supplier, penolakan macam-macam. Jadi itu terkait supplier, ada NPWP-nya salah, ada nomor rekeningnya beda titik aja itu udah salah gitu kan. Ditolak pasti sama SPAN gitu. Karena SPAN itu menggunakan Oracle dan dia rigid. Jadi salah koma, salah spasi, salah apa itu harus diperbaiki. Nah, itu yang kadang-kadang bisa 2-3 kali itu Satker melakukan perbaikan upload ulang. Jadi gitu. ini juga salah satu penyebab Ya, keterlambatan itu tadi Pak ya. keterlambatan. Jadi memang dari Satker ini Iya. memang harus betul-betul dipersiapkan secara matang dan baik secara keseluruhan begitu ya Pak Irwan ya. Betul. Baik, berarti untuk
upaya KPPN sendiri dalam mempersiapkan kesiapan terkait pembayaran ini sejauh ini sudah memang sangat siap begitu ya Pak Irwan? Iya, kita sangat siap dan di situ ada klausul untuk penerbitan SP2D-nya ditanggalkan aktual ya. Jadi dalam artian kalau Satker sudah upload hari ini dan tidak ada kendala, kendala entah urutannya gitu kan karena peak gitu kan karena banyak yang ini, ya bisa diterbitkan hari itu juga SP2D-nya kalau untuk THR. Baik. Dan untuk yang diterima KPPN ini seberapa banyak sih Pak Ahmad, mungkin untuk datanya dari Satker semua ini yang ditampung KPPN kira-kira untuk pencairan ini? Oke Bu, terima kasih. Ini mungkin saya berikan kesempatan nih kepada Mas Aludin ini. Baik, sebelum Bisa memberikan apanya. baik, Mas Aludin sebelum Siap. dijawab kita break sebentar, tetap Baik. di Dialog Lintas Kutaraja Pagi Pendengar. Oke. Wih, tas baru nih. Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi. Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok. Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia. Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri. Follow Instagram kami @pro1bandaaceh, Twitter @pro1bandaaceh, Facebook Pro1 Banda Aceh, WhatsApp 08116713977 dan channel YouTube RRI Banda Aceh. .7 Pro 1 RRI Banda Aceh. Masih di Dialog Lintas Kutaraja pagi hari ini pendengar terkait tentang pencairan THR tahun ini dan tukin bagi ASN. Dan tadi sudah kita sampaikan juga dari Pak Ahmad juga Pak Irwan dari mekanisme hal-hal yang memang perlu disampaikan terkait pencairan THR dan tukin ke Pak Aludin. Siap. Nah, tadi kita pengen tanya juga Pak Aludin, dari segini banyaknya Satker, memang seberapa banyak sih Satker yang ditampung KPPN Banda Aceh ini dalam hal THR dulu ini? Baik, terima kasih. Ya, Satker KPPN Banda Aceh sendiri ini untuk tahun 2022 itu sebanyak 327 Satker ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita lihat saja pengajuan gaji biasa ya, gaji biasa di hari biasa itu mencapai lebih dari 400-an SPM gitu ya yang masuk ke KPPN. Jadi bisa kita lihat untuk momen yang bahagia ini pembagian THR, kami menganalisa ini pengajuan SPM itu bisa 2 kali lipat daripada itu. Artinya seperti itu. Jadi memang butuh ekstra kami nanti KPPN dalam memberikan pelayanan terkait khususnya pencairan THR ini gitu ya. Nah, dan kami perlu informasikan bahwa memang pengajuan THR ini kalau di KPPN Banda Aceh kami melayani yang APBN ya, khususnya kementerian lembaga yang terpusat seperti itu. Kemudian kalau yang untuk daerah nanti ke pemerintah daerah masing-masing, artinya seperti itu. Nah, yang perlu tadi dipersiapkan oleh Satker sendiri adalah tadi seperti yang mekanisme disampaikan oleh Pak Irwan, artinya mengupdate aplikasinya, ini aplikasi GPP-nya sudah harus siap gitu ya kan. Kemudian tadi membaca juknisnya. Nah, ini perlu saya juga sampaikan kepada rekan-rekan mitra kerja KPPN Banda Aceh ini agar membaca lebih teliti gitu ya terkait juknis ini, karena memang tahun 2022 ini kita menggunakan yang namanya tadi aplikasi Sakti gitu ya. Aplikasi Sakti ini memang dia terhubung dengan GPP tetapi tidak di satu database.
pasti ada kendala di sana. Nah, bagaimana menyingkapin itu, artinya sehingga pencairan SPM, pencairan THR 2022 ini berjalan lancar. Nah, itu mungkin terkait dengan kesiapannya. Berarti untuk teknis pembayaran dari Juknisnya ini, petunjuk teknisnya sudah ada dan memang sudah diterima satker semua, Pak? Betul. Jadi Juknis ini pun ini sudah kemarin udah ramai ini sebenarnya ya. Saya yakin pun satker ini sudah memiliki sendiri, tapi memang hari ini kami pun baru menerbitkan surat ke satker, artinya menyampaikan secara resmi ke satker lingkup KPPN Banda Aceh ya, dari KPPN Banda Aceh dengan Juknisnya seperti agar ini bisa diikuti. Nanti insya Allah hari ini baru kita terjunkan gitu ya. Ini tanggal 18 ya, sabar ya. Sabar itu ya. Jadi untuk KPPN sendiri, apakah ada menambah pelayanan ini untuk mempercepat pencairan THR ini? Iya, baik. Ini kita akan lihat situasi dan kondisi seperti itu ya. Memang kalau memang tadi seperti yang saya bilang ini membludak ya, artinya SPN-nya banyak, kami akan menambah layanan. Artinya seperti itu, kami akan menggerakkan semua personil ya Pak Hani ya, personil yang ada di KPPN Banda Aceh untuk ikut mensukseskan SPM THR ini cair tepat waktu, dan kami harapkan kepada seluruh satker gitu ya, paling ini pencairan SPM ini tidak melewati hari raya gitu ya, sebelum tanggal 23 pun itu kalau bisa sudah masuk semua, sudah clear semua gitu ya, sudah bisa terbayarkan. Harapannya semua. ini deadline-nya sebenarnya seandainya ini kita nggak pakai deadline sebenarnya Pak ya, tapi sebenarnya yang diharapkan itu sampai tanggal berapa sih Pak untuk clear semua? Kalau saya pribadi sih kalau bisa tanggal 22 sudah clear, cair gitu ya. Semangatnya seperti lebaran, Bu. Biar bisa berbelanja. Biar uangnya ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, artinya seperti itu, dan uangnya mengalir di sana gitu kan ya. Lebih cepat lebih baik gitu kan ya. Jadi kalau satker yang datang langsung ke KPPN dengan pegawainya yang cheers begini ya, Pak Ahmad semangat ya Bang. Insya Allah Bu. Memang kami pegawainya terbatas Bu, sangat terbatas. Berarti memang ini kerja ekstra di waktu-waktu seperti inilah ya Pak. Iya. Sebagaimana tadi disampaikan Mas Aludin, ya kita akan all out lah. Dari teman-teman yang lain juga ikut bantu. Baik. Kan kita keroyokin lagi nih. Keroyokan supaya bisa lancar semuanya Pak Ahmad. Baik, kita terima satu telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Pak? Saya Pak Jul di Kampung Ate. Pak Jul di Kampung Ate, silakan Pak Jul pertanyaannya. Ya, saya bukan menanyakan pertanyaan, cuma tadi saya mendengarkan pembahasan tentang THR. Jadi ingat saya, itu kan THR itu kan untuk bonus, artinya bagi pegawai negeri gitu yang bekerja di pemerintahan kan. Pertanyaan saya, masyarakat yang tidak bekerja, adalah masyarakat yang berserabutan, siapa yang mengasih THR gitu? Adakah ada yang pemerintah mengasih THR? Sedangkan masyarakat yang tidak bekerja di pemerintah kan bagian dari warga Republik Indonesia, warga negara kita, haknya setara. Ada di Undang-Undang di Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi artinya, miris saya mendengarkan itu memang hak orang itu. Jadi masyarakat yang tidak bekerja, artinya kerja serabutan, tidak berpenghasilan tetap, sedangkan kebutuhan yang sama kayak pegawai negeri tidak dapat THR. Atau ada usul gimana cara pemerataan ini gitu. Saya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Jul. Mungkin Pak Ahmad mau menanggapi, silakan Pak Ahmad. Ya. Baik, terima kasih Pak Jul atas pertanyaan yang kritis mungkin ya. Iya. Nah, sebagaimana pemberian THR kepada para pegawai negeri, untuk masyarakat juga sebenarnya ada bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah, ya, seperti penyaluran PKH, ya, ada program penyaluran PKH itu diberikan kepada masyarakat, keluarga penerima manfaat
untuk 10 juta keluarga. Ini nilainya besar Bu, sebesar 28,7 triliun ini. Kemudian juga pemberian bantuan sosial melalui kartu sembako, ya, ini juga kepada masyarakat. Dan juga pemberian iuran JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, pemberian program kartu pekerja, prapekerja. Ini juga bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dan sampai saat ini masih iya, berlanjut masih berlangsung ya. Jadi pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang bukan pegawai negeri begitu, dengan bantuan program-program lainnya gitu Bu. Mungkin demikian Bu. Dan mungkin bisa tambahin? Ada tambahan? Oke, sebagai tambahan juga pemerintah juga melakukan penebalan program ya pelindungan sosial seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Fahmi gitu ya kan. Kemudian juga pedagang kaki lima juga menerima gitu ya kan 100.000 selama 3 bulan itu ya terkait dengan penebalan program perlindungan sosial. Jadi itu merupakan bentuk juga perhatian pemerintah terhadap masyarakat pada umumnya seperti itu. Baik, kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Pak Jul tadi Pak. Oh iya, silakan Pak Jul, ada tambahan? Iya benar, ada tambahan. Begini, memang mendengar rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kalau dibilang nggak rata. Jadi ada yang miris begini loh Pak. Salah satu di kampung itu kan ada penerima honoran dari pemerintah juga, ya kan? Jadi semacam saya lah, kalau saya berturut terang apa adanya lewat RRI ini, apalagi mengenai THR ini, saya secara pribadi pun sangat miris mendengarkan. Artinya legowo menerima, artinya kalau saya tidak bekerja di pegawai negeri, kerja serabutan, hanya mengandalkan penghasilan tidak tetap, BLT tidak dapat, bansos tidak dapat, apapun tidak dapat. Yang lebih miris lagi, saya di di PLN itu nomor induk KTP saya tidak layak mendapatkan subsidi, artinya saya dianggap berpenghasilan tetap. Jadi include-nya ke semua bansos, semua itu nggak ada di situ. Jadi dengan adanya, apalagi dengan kayak gini pandemi 22 tahun kita melanda itu, usaha hancur itu di situ secara komprehensifnya merasakan yang saya rasakan, atau mungkin ada yang kawan-kawan lain, ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak beruntung bagi saya dan kawan-kawan yang lain. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jul. Ini ada tambahan ini Pak Ahmad. Mungkin untuk terkait bantuan ini memang mungkin mekanismenya ya Pak ya, sehingga ada banyak masyarakat yang mengeluhkan tidak kebagian seperti BLT dan bansos dan sebagainya. Dan ini tentunya kan ada hal-hal yang terkait hal ini yang perlu dibenarkan Pak ya. Artinya seperti perangkat desa yang mendata dan secara keseluruhan ini ada hal-hal yang memang harus kita kaitkan. Artinya ini laporannya juga harus jelas ya Pak ya. Mungkin Pak Jul juga sebagai masyarakat bisa langsung menjumpai langsung perangkat desa yang terkait juga, supaya kedepannya Pak Jul juga bisa menerima manfaat yang diberikan oleh pemerintah. Udah, itu yang mekanisme yang kita ketahui Pak ya. Berarti ini ada hal yang salah dan keliru yang perlu diperbaiki di perangkat desa. Perangkat desa juga harus memperhatikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengarkan juga terkait hal ini, supaya masyarakat yang benar-benar memang membutuhkan atau memerlukan ini perlu benar-benar diteliti untuk datanya supaya bisa menerima manfaat tersebut. Pak Ahmad mungkin ada tambahan, silakan Pak Ahmad. Ya, saya pikir seperti yang Ibu sampaikan itu sudah benar ya, terkait dengan pendataan, terkait dengan masyarakat yang ada di kampung ataupun di desa. Apakah itu syarat-syarat sudah terpenuhi untuk menerima sebagai penerima BLT atau juga bansos-bansos lainnya gitu. Jadi kalau kami kan hanya menyalurkan saja gitu Bu. Iya, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa dapat ya Pak Jul dan Insya Allah. masyarakat lainnya yang benar-benar ini. Dan ini hari ini kita memang
fokuskan ke ASN karena memang ini sesuai aturan dari Presiden ya Pak ya. Jadi kita meneruskan ini, begitu Pak ya? Ya, kita melaksanakan aturannya. Melaksanakan aturan dan tugas tentunya. Pak Aludin mungkin ada tambahan. Tadi kalau bantuan kan memang banyak yang kita ketahui disalurkan pemerintah dan sampai sekarang ini terus berlangsung ya. Betul. Masih berjalan. Ya, dan apakah ini sebenarnya sudah lebih dari cukup? Sebenarnya masyarakat hanya tinggal memprosesnya ini ke masyarakat supaya bisa langsung diterima dengan baik ya Pak ya? Betul. Tidak nyangkut maksudnya. Ya, jadi ini tadi kembali bahwa perangkat desa gitu ya, perangkat desa juga harus lebih jeli juga gitu ya, menilai masyarakat di sekitarnya apakah memang layak atau tidak, tadi persyaratannya juga seperti itu kan. Nah, sehingga nanti ini laporan inilah nanti yang disampaikan biasanya melalui berjenjang, artinya seperti itu, dari baru nanti akan diterima oleh kementerian lembaga yang berhak yang menangani itu, sehingga memang data-datanya dimiliki oleh pusat, artinya seperti itu. Nah, dan memang kadang miris juga kita kalau lihat di daerah, memang ada yang tidak kebagian, itu juga ada. Memang faktanya demikian seperti itu, tapi ya kita kembali lagi bahwa semua ada prosedurnya, artinya seperti itu, dan itu memang harus diikuti. Baik. Ini untuk pembayaran THR dan tukin THR ini komponen apa aja sih yang dibayar Pak? Ini kan harus tahu ini. Betul. Jadi jangan ada sih kenapa saya belum ini, apa yang belum ini kenapa nggak cair yang ini di belakang gitu sampai lebaran itu begitu. Apa komponen yang dibayarkan aja? Ya, tadi seperti yang sempat disinggung oleh Pak Irwan bahwa pertama ya komponen gaji gitu ya, THR gaji yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan umum. Nah, itu terkait dengan THR gaji. Lalu tadi 50% tunjangannya itu adalah THR yang memang komponen tunjangan kinerja, itu bagi ASN yang memiliki tunjangan kinerja, artinya itu baru bisa diberikan 50%-nya. Berarti untuk yang tidak mempunyai tunjangan kinerja itu memang tidak ada berarti ya Pak ya? Berarti tidak semua satker yang punya hal itu ya? Betul. Berarti poinnya juga harus dicatat ini pendengar, artinya hal-hal yang memang akan dibayarkan pemerintah, jangan sampai ada miskomunikasi nanti akhirnya salah kaprah begitu ya. Selain itu juga ada tadi THR untuk PPNPN. Nah, PPNPN ini adalah pegawai non ASN, artinya seperti itu juga diberi sesuai. Honor? Ya, itu PPNPN namanya, honor kalau garis miring honor ya. Ya biar lebih dengar ini lebih jelas. Gitu ya, honorer gitu ya. Honorer ya, karena memang kalau PP saya sendiri KPP itu panjangannya apa Pak? Mungkin harus memang diperjelas ini Pak. Berarti memang honorer juga ada ya Pak? Ada, siap. Ya, itu namanya tunjangan hari raya keagamaan. Keagamaan berarti masuk ke komponen ini ya Pak ya. Baik, kalau Pak Irwan sendiri dalam pencairan ada kendala Pak? Bapak sendiri ini menerima sangat banyak satker, apalagi ini memang untuk memenuhi THR dan juga tukin ini sekaligus ini di hari Idul Fitri ini. Sendiri Bapak atau ada yang ikut membantu nih di KPPN? Ini jangan-jangan sendiri nih Pak? Itu perlu diberitahukan juga kepada satker ya. Kami ini di seksi pencairan dana, bawahan saya 8 orang, saya 1 approval gitu kan. Bawahan saya itu dibagi lagi 4 di front office. Nah itu yang 2 itu validator dan middle gitu pemroses. Jadi sehari-hari kami kalau misalnya awal bulan itu menerima sekitar 400-500 SPM. Dengan kekuatan yang ada, kita itu sanggup seharian sampai dengan mungkin maghrib kita tambah lembur 2 jam gitu ya. Itu bisa sampai 300. Jadi kalau misalnya di event-event tertentu ini, kita kan KPPN all out. Semua, tidak hanya yang di seksi pencairan dana aja. Tapi di sini pula kita minta pemahaman dari satuan kerja gitu kan, bahwa kita tuh lagi peak gitu. Jadi kadang-kadang kita terima aduan, kok ini lama nggak belum diproses atau apa. Ya kita kan mengikuti antrian di aplikasi nih, yang duluan diupload kita ambil, atau
yang kita tentukan skala prioritas terkait misalnya ada GU ganti UP yang mau mati gitu kan. Nah itu ya kita ambil dulu. Jadi kita mohon ini aja sih istilahnya dari Satker itu pengertian dan kesabaran. Dan kesabaran. Nah, tidak hanya pengertian. Pasti diproses semuanya. Pasti semua diproses. Heart to heart itu penting ya Pak ya. Itu penting. Makanya kadang-kadang kami terima pengaduan gitu. Kok belum diproses seperti itu. Ya kita kan ya semua juga kerja, kita kerjakan semua. Bahkan kita tuh lembur terus tiap hari gitu kan. Ini demi kelancaran ya Pak. Betul. Jadi pengertian dari Satker bahwa bukan hanya SPM-nya saja yang masuk ke KPPN seperti itu. Begitu ratusan ini yang masuk. Ya. Dan saya pikir ini bisa sampai ribuan. Karena untuk gaji pokok aja setiap bulan kita terima sekitar 400-an. Nah, ini THR plus tukin 50%, udah kali 2 SPM 1 Satker. Nah Satker ada yang SPM-nya waktu gaji induk itu tidak hanya 2, ada yang 30 karena dipecah-pecah. Satu Satker. Jadi saya pikir ini bisa sampai 1000 karena selain tukin, THR PPNPN udah kali 3 minimal itu Pak, 1 Satker kali 3 ya. Oke. Dan ini memang butuh kerja yang luar biasa ya Pak Irwan, Pak Ahmad dan juga Pak Al. Ini doakan kami sehat selalu. Kalau nggak sehat nggak bisa proses. Kalau misalnya datang ke KPPN, kalau lihat wajahnya memang insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan lancar ya Pak. Dan untuk Pak Al atau mungkin ada Pak Ahmad dan juga Pak Irwan mungkin bisa menjawab ini untuk besaran anggaran pembayaran THR pada tahun ini berapa sih Pak? Kalau besaran THR itu kita nggak dikasih pagu nggak Bu, seberapa Satkernya ya ngajuin? Ya artinya sesuai dengan ketentuan gitu ya. Ya seperti itu kita bayar semua. Jadi nggak ada pagunya misalnya 500 miliar itu enggak gitu. Pokoknya semuanya yang memang ketentuannya bayar. Dirampungkan semua ya Pak ya, tanpa ada jumlah nggak yang ada memang pagu baik. KPPN gitu nggak ada. Untuk terkait gaji ke-13 ini Pak, kalau di luar dari THR ini? Nah ini udah topik baru nih. Nah topik baru artinya masih dalam hal pencairan ya Pak. Judulnya masih sama cuma beda di gaji 13 ini beda komponennya lagi Pak ya, berarti ya di luar dari THR dan tukin ini berarti untuk prosesnya ya. Setelah lebaran berarti begitu? Iya, ini dalam satu ketentuan, satu aturan. Satu aturan. THR belum bayar udah gaji 13 ini. Itu kan memang nggak ada puasnya gitu Pak ya. Tapi kita coba memuaskan pendengar untuk informasi ini Pak. Jadi di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2022 juga mengatur tentang pemberian gaji bulan ke-13. Ini dimaksudkan untuk membantu PNS dan pensiunan, termasuk juga TNI Polri ini sebagai bantuan pendidikan ya Bu ya. Ini rencananya akan dilaksanakan mulai di bulan Juli dengan komponen dan kelompok aparatur penerima yang sama dengan THR tahun 2022. Baik, di pertengahan tahun ya Iya, Pak ya? Mungkin di Juli ya. Juli, baik. Nah kalau dibagi sekarang habis semua. Karena Jelas ini kan itu, pas Pak. momennya ini Bu, namanya pendaftaran anak-anak sekolah. Iya benar sekali, berarti ini lebih ke pendidikan, sebenarnya Pak ya. Jangan udah habis THR, udah habis lebaran nanti waktu nyengolahin anak nggak punya duit ya. Begitu ya Pak ya. Mungkin Pak Al ataupun Pak Irwan ada yang ingin ditambahkan lagi terkait tentang pencairan tukin dan THR. Dan apakah seperti kalau petunjuk teknis ini memang dirampungkan insya Allah hari ini ya untuk langsung ke Satker ataupun mungkin ada hal yang harus diperhatikan Satker dalam pengajuan SPM ini tadi Pak Irwan, ada hal lain yang detailnya yang supaya Satker ini paham benar untuk pencairan THR ini, atau sebenarnya nggak ada bedanya juga dengan pengajuan gaji pokok sebelumnya Pak? Ada bedanya terkait dengan detail ini. Jadi jenis-jenis SPM-nya itu beda. Di sini di Juknis sudah ada terkait jenis SPM-nya, jangan sampai salah, jangan sampai ketuker. Nanti juga dituangkan di surat kita, tapi saya inikan aja untuk SPM THR gaji PNS, TNI Polri itu kode aplikasi kan dulu kita masih pakai SPM. Sekarang sudah pakai Sakti, itu berbeda.
Jadi kode aplikasi SPAN dan Sakti itu SPM-nya 251. Kalau dulu kalau nggak salah itu pakai kodenya 72, 73, 74 kepala 7. Kalau sekarang udah 200-an kodenya. Nah, nanti di Juknis kita masukkan juga. Untuk THR P3K itu 252, THR Pejabat Negara 253, THR PPNPN 254, THR Tunkin 259. Jadi itu perubahannya ya. Perubahan kode gitu. Berarti detailnya memang beda dari ya tahun-tahun lalu itu kita masih pakai kode 74, 73 untuk pembayaran THR ya. Kode SPM-nya karena sekarang pakai Sakti udah berubah seperti itu. Baik. Kita tahu ada pertanyaan ini dari Pak Rahman ingin bertanya untuk SPM THR dan SPM Tukin yang 50% dipisahkan atau satu SPM untuk dua hal tersebut. Terima kasih. Jelas dipisah karena kodenya beda. Kodenya beda. Tadi untuk yang itu kan 251. Kalau misalnya dijadi satukan itu tidak bisa karena kodenya satu-satu dia. SPM Tukinnya dipisah, ya lampirannya juga otomatis dipisah. Tapi kalau misalnya dalam satu PMRT itu mungkin bisa. Dalam satu ADK ya. Dalam satu ADK 2 SPM boleh seperti itu. Tapi tidak bisa disatukan ke dalam satu SPM. Ya itu. Baik, ini dipisahkan demi kebaikan Pak Rahman. Baik. Untuk Pak Al sendiri dalam hal ini apakah memang sudah seluruhannya ini dari KPPN sudah menyampaikan secara detail ini di Juknis kan sudah jelas ini. Mungkin ada tambahan terkait hal ini? Kalau tambahannya gini, mungkin ya untuk nanti para satker ya lingkup KPPN Banda Aceh ketika memproses ini gitu ya, paling tidak ada kehati-hatian di sana gitu ya dalam memproses. Tidak usah terburu-buru dalam memprosesnya, tapi diproses saja sesuai dengan Juknis yang ada. Langkah-langkahnya diikutin seperti itu sehingga nanti terkait dengan kode aplikasi atau kode jenis tadi tidak salah gitu kan ya. Kemudian juga tadi perlu diperhatikan bahwa pegawai-pegawai ini tidak ada yang tertinggal gitu ya kan. Kemudian juga tidak diharapkan lagi tidak ada yang teretur gitu ya, tidak ada yang teretur untuk SPM ini. Jadi tadi kehati-hatian itu diperlukan, kemudian ketelitian ya, tidak usah terburu-buru. Kalau misalnya sudah nanti segera diajukan ke KPPN biar segera diproses. Baik, kita masih di dialog Lintas Kutaraja pagi, kami masih terima untuk Anda ajukan pertanyaan ataupun langsung ke narasumber kita. Ada 3, ada Pak Ahmad, ada Pak Al dan Pak Irwan yang hari ini hadir dari KPPN langsung untuk Anda masyarakat yang ingin menanyakan langsung informasi terkait tentang THR dan juga Tukin untuk pencairannya pada tahun ini. Kita akan kembali tetap bersama kami. Pro 1 RRI Banda Aceh, Kanal Inspirasi.
1 RRI Banda Aceh, kanal inspirasi. Baik, masih kita di dialog lintas Kota Raja pagi hari ini terkait pencairan THR 2022 dan tukin bagi ASN. Ini hal yang dinantikan banyak orang ya, terkait tentang kesejahteraan di hari Lebaran ya, terutama untuk hari besar Islam untuk saat ini atau tahun ini pendengar. Dan tentunya juga hal ini berdampak banyak hal pendengar, dan jangan bersedih juga untuk seperti hal-hal yang dikatakan tidak menerima, hanya mungkin bentuknya tidak menerima langsung di THR ini, karena ini diperuntukkan untuk ASN ataupun PNS yang menerimanya. Tapi justru nanti ini kan berdampak pada pertumbuhan ekonomi juga pendengar, ketika Iya, terjadi efek domino gitu. benar ya Pak ya. Pegawainya sudah menerima belanja. Iya, pedagangnya kan juga untung. Iya, dapat juga, bagian juga kan. Tapi bukan THR namanya. Bukan THR Pak ya. Iya. Borongan ya Pak ya. Baik, untuk sesi terakhir ini Pak Ahmad, Pak Al dan juga Pak Irwan ya sebagai closing statement terkait tentang pencairan THR 2022 dan tukin bagi ASN ini. Mungkin dari Pak Ahmad dulu, ada hal yang ingin disampaikan kepada pendengar? Ya, terima kasih Bu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar, terutama mungkin satker-satker kami yang sedang mendengar saat ini. Sebagai closing statement mungkin pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas perhatian pemerintah kepada kita dengan memberikan tunjangan hari raya dan tukin. Padahal 2 tahun yang lalu itu kita kan terima sedikit ya Bu ya. Iya. Banyak dikurang-kurangi gitu. Karena tapi ini COVID kita ya, Pak? paham juga ya. Negara juga masih memerlukan dana yang besar untuk penanganan COVID. Alhamdulillah tahun ini lebih baik daripada 2 tahun yang lalu. Kemudian yang perlu dipahami adalah kebijakan pemberian THR dan tukin ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas ekonomi masyarakat dan juga sebagai pendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional, sehingga proses akselerasi pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan untuk menjadikan penambah daya beli di masyarakat. Sebagaimana disampaikan tadi, akan semua bisa menikmati dari pemberian THR ini. Mungkin demikian Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Pak Irwan mungkin ada yang ingin disampaikan? Kalau saya dari sisi ini aja sih, pencairan dana kepada para satker agar ya segera menyiapkan berkas. Jadi semakin cepat, semakin ketahuan bila ada masalah itu, maka akan semakin cepat diberikan solusi, semakin lancar pembayarannya. Itu aja. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini bisa tetap berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan saling pengertian tentunya ya. Baik Pak Al. Ya, saya menutup keduanya nih. Ya, kalau dari saya sih karena saya di manajemen satker ini tadi sama ya harapannya dengan Pak Irwan, bahwa hanya agar dipersiapkan dengan matang seperti itu, kemudian juga dilakukan dengan benar sehingga nanti tidak ada terjadinya penolakan itu ya di KPPN. Dan juga harapannya untuk rekan-rekan KPPN sendiri ini tetap semangat gitu ya, dan selalu semangat gitu ya kan dalam mensukseskan pembayaran THR tahun 2022 ini, sehingga memang tadi agar manfaatnya ini bisa dirasakan oleh semua pihak, artinya seperti itu. Dan tadi bagi yang uang THR-nya dibuat untuk mudik juga ya, hati-hati dalam perjalanan, artinya seperti itu, semoga tadi bisa dinikmati oleh semua elemen. Itu saja ya. Dan mudah-mudahan uang THR-nya itu cukup sampai pulang dari mudik. Iya. Yang langsung dihabiskan. Baik, amin. Dan mudah-mudahan kita juga doakan untuk KPPN sehat selalu, semangat bekerja all out, dan kami tentunya mendukung 100% ini Pak. Terima kasih, Bu. Dan mudah-mudahan ini tunggu tetap silaturahmi kita dengan baik, dan juga untuk pendengar dimanapun berada mendapatkan kepuasan informasi untuk hari ini sudah disampaikan KPPN terkait tentang pembayaran dan pencairan THR dan tukin di tahun ini, dan mudah-mudahan ini berkah untuk kita semua. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih dulu nih untuk Pak Ahmad Fahmi. Terima kasih Bu. Sebagai Kepala KPPN Banda Aceh, untuk Pak Irwan Susanto kasih pencairan dana KPPN Banda Aceh, dan juga Pak Al Udin kasih manajemen satker dan
kepatuhan internal KPPN Banda Aceh. Dan mudah-mudahan ada lain waktu kita bisa membahas yang lainnya Pak ya, gaji 13 nanti Pak ya. Baik, mudah-mudahan sehat selalu untuk kita semua pendengar dimanapun berada yang sudah mendengarkan siaran kami untuk hari ini di Dialog Lintas Kutaraja Pagi edisi hari ini Senin 18 April 2022. Saya Deci Caniago mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.